Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu dalam program Suryane Sampun Surup. Hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai dengan saat ini, kami boleh ada dalam keadaan selamat. Bapa, sebelum kami mengakhiri hari ini dan beristirahat, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun untuk segenap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam puji dan janji hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12b yang berbunyi, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Kemudian dari Ibrani 12 ayat 2a, demikian firman Tuhan, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Mengawali renungan kita, ada satu pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa takut? Saya yakin kita semua pasti pernah merasa takut. Sebagai manusia, adalah sangat wajar jika dalam saat-saat tertentu kita merasa takut. Jika kita membaca kitab 2 Tawarikh 20 secara utuh, kita akan mendapati bagaimana Yosafat, salah satu raja Yehuda, juga merasa takut ketika bangsa Moab dan bangsa Amon hendak bersatu untuk memerangi Yehuda. Tetapi ada satu hal menarik yang dilakukan Yosafat ketika ketakutan itu melanda dirinya. Dalam ayat 3 dikatakan, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan Yosafat tidak melakukannya sendirian, melainkan ia menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda supaya berdoa dan berpuasa untuk meminta pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Adakah Tuhan yang pertama-tama kita ingat ketika kita merasa takut atau khawatir akan sesuatu? Apakah kita akan datang terlebih dulu kepada Tuhan sebelum memikirkan solusi-solusi yang lain? Saya percaya keputusan Yosafat untuk mencari Tuhan ketika ketakutan datang adalah karena ia dekat dengan Tuhan. Yosafat mengimani bahwa Allah nenek moyangnya, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah Allah yang penuh kuasa. Dan ia adalah Allah yang sama, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi umat yang dikasihinya. Dan iman Yosafat tercermin dalam ayat 12b. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika Yosafat berserah penuh kepada Tuhan,
Tuhan tidak tinggal diam. Dalam bagian akhir dari kitab 2 Tawarikh 20 ini diceritakan bagaimana Tuhan yang berperang bagi Yehuda. Dikatakan bahwa Yosafat dan bangsa Yehuda hanya tinggal berdiri di tempat dan menyaksikan bagaimana Tuhan menghadang bangsa Moab dan bangsa Amon ketika mereka mendekati Yehuda dan membuat mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Yang tadinya bersatu hendak menyerang Yehuda, sekarang malah saling membunuh satu dengan yang lain. Dan kemenangan menjadi milik Yosafat dan Yehuda tanpa menghunus pedang satu kali pun. Bapak Ibu Saudara, iman Yosafat ini dipertegas dalam bacaan kita yang kedua di dalam Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya menggarisbawahi kata kesempurnaan. Kesempurnaan juga berarti kemenangan. Jika mata kita tertuju kepada Yesus, artinya fokus kepadanya, berserah dan percaya penuh akan kuasa Tuhan. Maka persoalan apapun yang membuat kita takut atau khawatir, Tuhan yang akan menyelesaikannya untuk kita. Tuhan pasti memberi hikmat kepada kita supaya bisa menemukan solusi-solusi terbaik yang membawa kita kepada kesempurnaan atau kemenangan. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat-saat yang sulit untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menghancurkan semua tatanan kehidupan. Dan sampai saat ini akibatnya sangat terasa. Hidup makin sulit dan sulit. Namun demikian, mari kita belajar seperti Yosafat untuk pertama-tama mencari Tuhan jika ketakutan atau kekhawatiran datang menerpa. Allah Yosafat adalah Allah yang sama yang telah turun ke dunia dalam pribadi Yesus. Dia Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Dia juga akan berperang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara selama kita mengimani kuasa-Nya. Tentu tidak mudah, tetapi mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan dan memampukan kita. Ingatlah bahwa iman kepada Yesus akan membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu fokus dan mencari Tuhan ketika ketakutan atau kekhawatiran melanda hidup kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Amin.